Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku pasti masuk surga, melainkan orang-orang yang enggan atau tidak suka. Beliau ditanya, siapakah orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, maka ia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, menyalahi ajaranku, maka dialah orang-orang yang benar-benar enggan. Rawahu Bukhari. Selamat sore pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, bersyukur alhamdulillah saya Solhaninggar Zulfikar kembali menemani pemirsa di rumah tentunya dalam program Ustadz Menjawab. Kami akan memberikan informasi seputar agama Islam untuk Anda di rumah, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai agama Islam. Dan untuk sore hari ini kita akan lebih banyak membahas mengenai umat Nabi Muhammad penghuni surga. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, seperti biasa silakan menghubungi line interaktif kami di 0351465353 ataupun Anda bisa mengirimkan pertanyaan di via Facebook kami Ustadz Menjawab Sakti Madiun. Dan untuk pertanyaan Facebook akan dijawab secara langsung di acara Ustadz Menjawab. Jadi tidak dijawab di Facebook tapi dijawab di acara Ustadz Menjawab. Dan untuk Anda yang ingin menjadi penonton audiens di acara Ustadz Menjawab, silakan mendaftarkan diri Anda ataupun kelompok Anda maksimal 15 orang di nomor yang sudah tertera di layar televisi Anda. Dan untuk membahas tema kita pada sore hari ini sudah hadir di studio kami narasumber kita ada Ustadz Haji Agustri Cahyo MA. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Membahas tema kita pada sore hari ini Ustadz, umat Muhammad penghuni surga. Tadi betul. Di awal sudah ada pembacaan hadis. Itu maksud dari hadis itu apa Ustadz? Iya. Baik. Terima kasih Mbak Sulha dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Para pemirsa, hadis yang telah kita dengarkan di awal tadi berbicara tentang kepastian bahwa umat Rasulullah SAW itu satu umat yang akan mendapat jaminan masuk surga. Surganya Allah. Kalau boleh kita ulangi lagi, Nabi bersabda lewat sebuah riwayat dari Abu Hurairah dan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, derajat hadisnya sahih pada nomor hadis ke 6737 bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti akan masuk surga. Ya. Kata Nabi, semua akan masuk surga kecuali orang yang enggan untuk memasukinya. Enggan. Nah, kemudian para sahabat bertanya, kok ada orang yang enggan masuk surga itu, gimana ceritanya itu? Iya. Sehingga Nabi kemudian melanjutkan sabdanya bahwa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku dalam artian mengikuti sunnahku, maka dialah orang yang akan masuk surga. Artinya umat Islam, umat Muslim, kemudian dia mengikuti tata aturan sunnah Rasulullah SAW, dia adalah orang yang mendapatkan kepastian jaminan masuk surga. Tetapi bahwa waman asani faqad aba, orang yang bermaksiat kepada Rasul dalam artian dia enggan dan tidak mau melaksanakan perintah dan sunnah Rasul SAW, maka dialah yang termasuk orang yang menghalangi dirinya untuk tidak masuk surga. Sebenarnya dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa jaminan masuk surga sudah Rasul sampaikan, sudah diberikan, yakni ketika seseorang bersyahadat. Karena syahadat seseorang itu pada awalnya adalah merupakan password seseorang untuk masuk surga. Tetapi ibarat itu hanya password itu ada atau syarat ya, syarat dalam kita masuk sekolah, masuk kuliah. Syarat pertama registrasinya itu sudah masuk. Tapi tidak otomatis ketika sudah registrasi nanti akan langsung lulus gitu. Maka ada syarat-syarat yang menunjang itu semua.
Maka salah satunya kalau di dalam bahasan tentang rukun Islam, maka yang pertama syahadat, kemudian salat, zakat, puasa, haji, dan seluruh rukun setelah berbagai macam tuntunan syariat Rasulullah yang lain, itu menjadi bagian hal-hal yang akan menunjang dia apakah dia bisa masuk surga ataukah tidak. Jadi artinya bahwa tidak kemudian otomatis kalau sudah bersyahadat pasti masuk surga, tetapi ada syarat-syarat penunjang yang lainnya. Nabi mengatakan bahwa semua umatku masuk surga itu dalam artian ketika seseorang bersyahadat, syahadat itu sebenarnya merupakan pintu pembuka awal. Sebab sebagus apapun amal yang dilakukan seseorang, orang sudah berpuasa, orang sudah sholat, sudah berzakat, sudah haji berkali-kali, tapi ternyata dia bukan orang Islam, ya. Dalam artian dia tidak bersyahadat, maka tidak akan bermanfaat seluruh amalnya itu. Nah, karena itulah sebenarnya bahwa syahadat yang kita ucapkan itu menjadi password untuk kita bisa masuk Islam, kita untuk bisa masuk surga. Nah, sebenarnya bahwa para ulama memahami hadis ini seperti di dalam kitab Fathul Bari, Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwa hadis ini hadis yang bersifat majaz. Majaz itu berarti kiasan, lafadz yang bersifat metaforis. Artinya tidak secara letterlek harus kita pahami demikian. Artinya bahwa ketika orang dengan kesadaran, ya, kemudian dia mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW, maka dia sedang menuntun dirinya sendiri untuk masuk ke dalam surga itu. Ketika dirinya kemudian lebih memilih untuk membangkang, maka sebenarnya dia sedang mengarahkan dirinya untuk lebih memilih terjegur ke dalam neraka dan menghalangi dirinya untuk masuk surga. Nah, itulah jadi hadis ini adalah hadis yang bersifat kiasan. Tetapi bahwa nanti akan muncul berbagai macam problem, ya, problem terkait dengan mungkin hal-hal yang selama ini kita dengar. Apakah cukup orang dengan sekedar bersyahadat masuk surga, kan begitu? Nanti akan kami jelaskan tentang bahwa syarat utama orang masuk surga adalah memang harus sudah pernah bersyahadat. Tetapi sekali lagi bahwa syahadat saja tidak sekedar, tidak cukup untuk menjadikan dirinya masuk surga, kecuali ada pembuktian dari keimanan itu. Dalam kitab fikih itu disebut ada muqtadayatul iman, ada konsekuensi dari keimanan. Sehingga Al-Quran sampai mengatakan am hasibtum an tadkhulal jannah. Apakah kamu mengira mau masuk surga? Walamma yadkhulul imana fi qulubikum. Saya ulangi. Am hasibtum an tadkhulal jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira akan masuk surga padahal belum ada bukti, ya, seperti yang telah dialami oleh umat-umat sebelumnya. Nah, apa itu? Masathumul ba'sa wad-dara wazulzilu, di mana mereka umat-umat terdahulu termasuk umat Rasulullah itu ditimpa dengan berbagai macam godaan, didera dengan berbagai macam ujian, sampai sedemikian besarnya dan kuatnya ujian itu, hatta yaqula rasulul ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Rasul saja dan orang-orang yang berada di samping beliau sampai mengatakan kapan ini datangnya pertolongan Allah itu. Nah, tapi Allah benar memberikan hiburan, ala inna nasrullahi qarib. Ketahui bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Ini menjelaskan bahwa betapa harus ada pembuktian dari ucapan syahadat yang sudah dia ucapkan itu, dan baru itulah nanti akan mengantarkan dia masuk surga. Jadi memang tidak otomatis orang ketika sudah bersyahadat masuk surga. Tetapi bahwa tanpa syahadat, ya, artinya tanpa sebuah pengakuan bahwa dirinya adalah umat Islam, tanpa kejelasan status itu, sudah otomatis dia tidak mungkin bisa masuk Islam. Karena itu tidak boleh kita mengatakan jangan-jangan orang yang non-muslim itu juga bisa masuk surga. Ya. Kalau itu bisa langsung kita bantah, selama mereka tidak pernah mengakukan dirinya sebagai seorang muslim, yang dalam hal ini disebut sebagai sebuah konsep syahadat, maka dia tidak akan pernah bisa masuk surga seperti yang dijanjikan Rasulullah SAW itu. Gitu. Jadi artinya syarat utama itu syahadat itu tadi, tetapi harus ada pembuktian. Jadi untuk masuk surga harus syahadat dulu, baru dibuktikan dengan yang lainnya gitu ya. Iya, betul. Ustaz, nanti kita lanjutkan pemirsa. Ustadz akan melanjutkan tausiahnya di segmen berikutnya. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Ustadz Menjawab.